Ketegangan geopolitik di Timur Tengah melonjak tajam setelah Iran meluncurkan rudal hipersonik yang dilaporkan menghantam kapal induk milik Amerika Serikat di perairan Teluk Persia. Allahu Akbar. Wih, pegang kok kamera biar selamat, biar selamat. Astagfirullahaladzim, gue lagi perang, cok. Perang. Astagfirullah. Wih, terbakar sana kapalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal kita ini. Apa sundala? Allahu Akbar. Allah Akbar. Turun. Allahu Akbar. Sudahlah, muka pulang. Serangan ini merupakan balasan langsung atas aksi militer AS yang sebelumnya menghantam 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan ini terjadi di tengah memanasnya konflik terbuka antara Iran dan Israel yang telah memasuki fase militer terbuka dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan dari media pemerintah Iran, rudal Fatah 2 diluncurkan dari pangkalan militer di Iran Selatan dan berhasil mengenai targetnya, yaitu kapal induk AS. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara militer Iran menyebut tindakan itu sebagai respon langsung terhadap keterlibatan Amerika Serikat yang telah melampaui batas. Ya, sangat disayangkan ya keputusan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump untuk menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran begitu. Karena saya sebelumnya memprediksi bahwa Trump akan cukup hati-hati karena memang sudah ada warning sebelumnya dari pihak Rusia dan China untuk semuanya menahan diri. Tapi ternyata hari ini Trump melakukan serangan terhadap beberapa fasilitas nuklir Iran. Ketegangan geopolitik Iran dan Israel tampaknya menyeret Amerika Serikat ke titik api konflik yang lebih luas. Di tengah badai diplomatik dan gelombang peringatan, rudal Angkatan Laut Amerika Serikat memutuskan langkah dramatis, mengirimkan kapal induk legendaris USS Nimitz CCN-68 menuju perairan Teluk Persia. Kapal perang bertenaga nuklir tersebut yang membawa lebih dari 6.000 personel militer dan puluhan pesawat tempur F-18 Super Hornet meninggalkan jejak terakhirnya di radar sipil saat melintasi Selat Malaka, kemudian menghilang dari pantauan publik. Informasi intelijen menginformasikan bahwa Nimitz kini telah memasuki zona patroli militer dekat wilayah udara Iran. Langkah ini bukan sekedar pamer kekuatan. Pentagon mengonfirmasi bahwa pengerahan tersebut adalah bagian dari operasi penangkalan global, di mana Amerika Serikat ingin menunjukkan komitmennya untuk melindungi sekutunya terutama Israel dari ancaman langsung Iran pasca serangan udara Israel ke situs nuklir Fordo pada tanggal 13 Juni lalu. Tak lama setelah pergerakan USS Nimitz terdeteksi oleh satelit militer Iran, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashkiani mengeluarkan pernyataan keras, setiap kapal asing yang memasuki radius 500 km dari wilayah udara atau laut Iran tanpa izin akan dianggap sebagai ancaman langsung dan target militer sah. Militer Iran pun meningkatkan kesiapan tempurnya di sepanjang pesisir selatan termasuk menempatkan sistem rudal balistik jarak menengah Fatah 313 dan peluncur rudal anti kapal di wilayah Hormuz dan Bushehr. Sinyal ancaman itu tak dianggap enteng di dalam tubuh USS Nimitz. Suasana mendadak berubah mencekam, status condition sebra atau siaga penuh diumumkan. Jet tempur mulai siaga di landasan kapal dan sistem pertahanan aktif selama 24 jam penuh. Langkah Amerika menuai perhatian dunia. NATO menggelar pertemuan darurat secara virtual, sementara Rusia dan China diam-diam meningkatkan patroli udara mereka di Laut Kaspia dan Samudra Hindia. Beberapa analis menduga bahwa kedua negara tersebut mulai membentuk jalur logistik diam-diam untuk mendukung Iran bila konflik meluas. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, militer Amerika menyerang 3 lokasi di Iran.
Hal ini sekaligus sebagai upaya dukungan Amerika terhadap Israel. Dalam pidatonya, Donald Trump mengatakan lokasi nuklir utama Iran telah dihancurkan sepenuhnya oleh serangan Amerika. Trump memperingatkan Iran agar tidak membalas serangan Amerika, dan mengatakan Iran punya pilihan antara perdamaian atau tragedi. Trump juga mengatakan bahwa ia tidak akan ragu untuk menyerang target lain di Iran, jika perdamaian tidak segera terwujud di Timur Tengah. Dari pihak Iran juga sudah memberikan respons terhadap serangan Amerika Serikat, yang mengartikan bahwa Amerika Serikat kini resmi bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran. Dengan kondisi yang semakin complicated ini, ditanggapi oleh Iran bahwa pihak Iran mengatakan akan mulai menyerang Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Iran mengatakan, semua pangkalan Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan Iran akan menjadi target berikutnya. Ketegangan geopolitik Iran dan Israel tampaknya menyeret Amerika Serikat ke titik api konflik yang lebih luas, di tengah badai diplomatik dan gelombang peringatan. Rudal Angkatan Laut Amerika Serikat memutuskan langkah dramatis, mengirimkan kapal induk legendaris USS Nimitz CCN-68 menuju perairan Teluk Persia. Kapal perang bertenaga nuklir tersebut yang membawa lebih dari 6.000 personel militer dan puluhan pesawat tempur F-18 Super Hornet meninggalkan jejak terakhirnya di radar sipil saat melintasi Selat Malaka, kemudian menghilang dari pantauan publik. Informasi intelijen menginformasikan bahwa Nimitz kini telah memasuki zona patroli militer dekat wilayah udara Iran. Langkah ini bukan sekedar pamer kekuatan. Pentagon mengonfirmasi bahwa pengerahan tersebut adalah bagian dari operasi penangkalan global, di mana Amerika Serikat ingin menunjukkan komitmennya untuk melindungi sekutunya terutama Israel dari ancaman langsung Iran pasca serangan udara Israel ke situs nuklir Fordo pada tanggal 13 Juni lalu. Tak lama setelah pergerakan USS Nimitz terdeteksi oleh satelit militer Iran, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Muhammad Reza Ashkiani mengeluarkan pernyataan keras, setiap kapal asing yang memasuki radius 500 km dari wilayah udara atau laut Iran tanpa izin akan dianggap sebagai ancaman langsung dan target militer sah. Militer Iran pun meningkatkan kesiapan tempurnya di sepanjang pesisir selatan termasuk menempatkan sistem rudal balistik jarak menengah Fatah 313 dan peluncur rudal anti kapal di wilayah Hormuz dan Bushehr. Sinyal ancaman itu tak dianggap enteng di dalam tubuh USS Nimitz. Suasana mendadak berubah mencekam, status condition sebra atau siaga penuh diumumkan. Jet tempur mulai siaga di landasan kapal dan sistem pertahanan aktif selama 24 jam penuh. Langkah Amerika menuai perhatian dunia. NATO menggelar pertemuan darurat secara virtual, sementara Rusia dan China diam-diam meningkatkan patroli udara mereka di Laut Kaspia dan Samudra Hindia. Beberapa analis menduga bahwa kedua negara tersebut mulai membentuk jalur logistik diam-diam untuk mendukung Iran bila konflik meluas.